Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mendengarkan Tuhan Allah berfirman kepada setiap kita. Saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Mengapa Kita Harus Mengucap Syukur. Ini adalah bagian yang kedua. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, biarlah Engkau menyatakan kebenaran-Mu, membawa kami untuk mengerti, membawa kami untuk memahami isi hati-Mu lewat firman-Mu. Biarlah Engkau menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang hati kami melimpah ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, hari ini kita membuka beberapa kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan alasan-alasan mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, kita buka Alkitab kita, Mazmur 6 ayat yang ke-6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Alasan yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi aktivitas. Mulut ini tidak bisa lagi berkata-kata, apalagi mengucap syukur. Oleh sebab itu, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas di dalam hidup ini, untuk beraktivitas, untuk melakukan segala sesuatu, dan menikmati kasih karunia Allah, maka kita harus mengucap syukur. Di dalam Yesaya pasal 38 ayat 18-19 dikatakan demikian. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Saudaraku, ini semakin menegaskan kepada kita kenapa kita harus mengucap syukur. Jadi selama kita hidup, kita harus mengucap syukur. Saudaraku, hari ini Tuhan menambahkan umur kita 1 hari lagi. Di hari ini kita masih bisa beraktivitas. Kalau kita hari ini mati, apa yang bisa kita lakukan? Harapan, impian, ambisi, ya, semua program-program itu tidak ada artinya, saudaraku. Hal-hal yang baik, hal-hal yang kita renungkan, kita rancangkan, bahkan dengan begitu teliti, dan kita berharap akan menuai kesuksesan di dalam hidup ini. Kalau hari ini kita mati, itu semua tidak berharga. Bahkan, saudaraku, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Tidak akan kita bawa ke liang kubur. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kalau kita masih hidup hari ini, maka kita harus bersyukur, saudaraku. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup 1 hari lagi. Maka hari ini, hari-hari kita kemudian dan seterusnya, bersyukurlah kepada Tuhan Allah yang memberikan kita napas hidup itu. Amin, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, saya akan membawa kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 7 ayat yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena keadilan Tuhan. Artinya,
Tuhan Allah adalah hakim yang adil. Dia akan menghakimi setiap kita dengan adil. Artinya, kalau kita merasakan hari ini beban itu begitu berat, kalau kita merasakan kita mendapat tekanan, bahkan celaan, hal-hal yang tidak enak, bahkan perlakuan yang tidak adil, padahal kita sudah hidup dan melakukan apa yang benar, yang tulus di dalam hidup ini, maka saudaraku ingatlah, Tuhan menilai, Tuhan melihat, hakim yang adil, yang maha tahu itu, dia mengerti, dia tahu benar apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan hakim yang adil akan memberikan ganjaran. Dia akan memberikan berkat-berkatnya kepada orang yang hidup benar, hidup yang tulus, yang memuliakan namanya di dalam hidup ini. Kalau kita ada di dalam kebenaran dan kasih-Nya, maka ini akan membawa kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun masalah tekanan dalam hidup ini, perlakuan-perlakuan yang tidak baik, yang tidak adil, yang kita rasakan, kita hadapi dari sesama kita, mungkin dari lingkungan masyarakat, lingkungan kerja kita, bahkan mungkin itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di gereja, di dalam pelayanan. Saudaraku, tetaplah maju, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan ganjaran kepada setiap kita sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Dia adalah Allah yang di hadapannya tidak ada yang tersembunyi. Mari kita lihat Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Semua yang kita lakukan, semua apa yang kita kerjakan, yang mungkin bagi orang lain itu adalah hal yang tidak baik, yang salah, tetapi Tuhan menilai. Tuhan melihat kedalaman hati setiap kita. Tuhan melihat apa yang ada di dalam pikiran kita. Tuhan melihat tindakan-tindakan kita. Dialah yang menilai, dan dialah yang akan meminta pertanggungan jawab dan menyatakan penghakimannya, menyatakan keadilannya. Oleh sebab itu saudaraku, kalau kita hidup benar, hidup tulus di hadapan Allah, walaupun keadaan-keadaan apa yang kita alami tidak enak, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan melihat segalanya. Amin saudaraku. Kebenaran firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, keadilan Tuhan akan membuat kita tenang, akan membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa melimpah ucapan syukur. Karena kita tahu penilaian Tuhan tidak pernah keliru. Dia menilai dan dia tahu kedalaman hati setiap ciptaannya. Kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, tetaplah hidup benar, hidup tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah yang adalah hakim yang adil. Amin saudaraku. Yang selanjutnya, saya akan membawa kita untuk melihat alasan yang ketiga. 1 Tawarik 29 ayat 13-14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Perhatikan saudaraku, Raja Daud menyatakan ucapan syukur kepada Allah. Ketika dia memberikan persembahan sukarela, emas, apa yang dia punyai untuk membangun bait suci rumah Allah, dia bersyukur karena dia tahu semua yang dimilikinya berasal daripada Allah. Alasan yang ketiga,
Sebab semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Saudaraku, apapun yang kita miliki hari ini, kesehatan itu menjadi alasan kita mengucap syukur. Harta, prestasi, jabatan, gelar, talenta, semua yang ada pada kita. Saudaraku dengar, itu semua berasal daripada Tuhan. Kalau itu berasal daripada Tuhan, bukankah kita harus mengucap syukur hari demi hari? Ketika bertambah harta, bertambah apa yang kita rindukan, kita inginkan, kita mengucap syukur. Kalaupun itu berkurang, kita juga harus mengucap syukur. Saudaraku, dalam segala hal, ketika kita mengingat semua yang kita miliki berasal daripada Tuhan Allah, maka kita harus mengucap syukur. Kita lihat contoh yang luar biasa, yaitu Ayub. Kita melihat satu kebenaran firman Tuhan dari Ayub 1 ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa saudaraku, dia kehilangan segala-galanya. Harta, anak, hanya tinggal istri. Bahkan dia sakit dengan sakit yang dijauhi banyak orang. Tetapi saudaraku, dia masih bisa memuji memuliakan Tuhan. Artinya, dia menyadari apa yang dimilikinya berasal daripada Allah. Kalau Allah yang memberi, Allah yang mengambil, ya dia tetap memuji nama Tuhan. Ini artinya apapun di dalam kehidupan ini, kalau kita memiliki, tidak memiliki, dapat dan hilang, maka sadarilah, semuanya itu berasal daripada Allah. Kalau kita mendapatkan itu di dalam jalannya. Artinya, seperti Ayub, mari kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap berterima kasih. Kita tetap bersyukur. Aku masih hidup. Aku masih bisa bernapas. Walaupun aku kehilangan segala-galanya. Kehilangan banyak hal. Amin saudaraku. Nah, hal yang keempat, yang terakhir. Saya ingin membawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 41-42. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini pernyataan Tuhan Yesus untuk menyatakan keberadaannya, di mana dia adalah utusan Allah, utusan Bapa. Saudaraku, yang saya ingin katakan, alasan yang keempat, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Yesus telah memberikan teladan. Yesus memberi teladan kepada setiap kita. Kalau kita berkata, aku ini orang percaya, aku ini orang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau saya dan setiap kita mengikuti Kristus, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, pemimpin nakoda di dalam hidup kita. Kalau pemimpin kita, kalau Tuhan kita saja mengucap syukur kepada Bapa di surga, tidakkah kita harus bersyukur kepada Bapa, kepada Tuhan Allah? Saudaraku, mari kita renungkan hal ini. Yesus mengucap syukur, bahkan ketika dia menghadapi kematian di perjamuan Tuhan, dia pun mengucap syukur kepada Allah, kepada Bapa. Mari saudaraku, biarlah lewat alasan-alasan ini kita semakin kuat. Hati kita dipenuhi ucapan syukur. Karena sesungguhnya saudaraku, ketika kita mengucap syukur, itu adalah kehendak Allah. Kita mengucap syukur karena Allah menghendaki setiap kita orang yang hidup yang percaya kepada Kristus mengucap syukur kepadanya. Amin saudaraku. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat semuanya ini kita semakin dekat kepada Allah.
Dan kita menjadi orang-orang yang hati kita, hidup kita senantiasa mengucap syukur. Mulut bibir ini menyatakan pujian pengagungan syukur kita kepada Allah. Hidup kita memuliakan Dia. Kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Sempurnakanlah semuanya ini dan bentuk jadikanlah kami seperti yang Kau kehendaki. Supaya kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Hati kami, hidup kami senantiasa melimpah ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.